Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mesin konversi energi. Di sini ada kelompok kami yang bernama Fadil Ronaldinho, Ivan Agung Nugroho, dan saya sendiri Nur Sofi Gafar, dan ada Ricky Fauzi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang turbin uap. Yang pertama ada sejarah turbin uap. Kira-kira pada tahun 120 sebelum Masehi, orang yang bernama Hero dari Alexandria membuat prototipe turbin uap dengan prinsip turbin reaksi. Selanjutnya, setelah penemuan Hero, beberapa abad kemudian dikembangkan turbin uap oleh beberapa orang yang berusaha memanfaatkan uap sebagai sumber energi untuk peralatan mereka. Salah satunya Thomas Jeffrey, adalah orang Inggris yang membuat mesin uap bolak-balik pertama. Namun karena mesinnya sering meledak dan sangat boros uap, mesin ini tidak populer. Selanjutnya ada James Watt. Ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu, si James Watt melakukan beberapa percobaan dan penelitian, dan ia pun berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Dan ciptaannya itu membuat revolusi industri di Eropa dan di Britania, karena mesin uap yang ia buat itu efisien dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, Gustav de Laval dari Swedia adalah penemu awal dari dasar turbin uap modern. De Laval pada mulanya mengembangkan turbin reaksi kecil berkecepatan tinggi. Namun karena dianggap tidak praktis, kemudian dia mengembangkan turbin impuls seperti gambar di sini. Ya, komponen mesin uap. Yang pertama terdapat casing, yaitu komponen yang berfungsi untuk menutup serta melindungi bagian-bagian utama turbin. Yang kedua ada rotor, yaitu komponen turbin yang berputar terdiri atas poros, sudut turbin, dan deretan sudut yang disebut stationary blade dan moving blade. Untuk turbin bertekanan tinggi atau yang ukurannya besar, khusus untuk turbin jenis reaksi, maka turbin ini perlu dibalance untuk menggami gaya reaksi yang timbul secara aksial terhadap poros. Selanjutnya ada shaft seal, yang merupakan salah satu bagian turbin terletak antara poros dengan casing yang berfungsi untuk mencegah uap air keluar melewati sela-sela turbin antara poros dengan casing akibat perbedaan tekanan, serta untuk mencegah udara agar tidak masuk ke dalam turbin selama turbin beroperasi. Selanjutnya ada turbin bearing. Bearing atau bantalan pada turbin uap memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menahan agar komponen rotor diam. Yang kedua, menahan berat dari rotor. Yang ketiga, menahan berbagai gaya tidak stabil dari uap air terhadap suhu turbin. Yang keempat, menahan ketidakseimbangan karena kerusakan sudu. Yang kelima, menahan gaya aksial pada beban listrik yang bervariasi. Berikutnya, terdapat jenis-jenis bearing. Yang pertama ada bearing pedestal, yang merupakan salah satu komponen turbin yang berfungsi untuk bantalan untuk menumpu poros utama rotor. Yang kedua ada journal bearing, adalah bagian turbin yang berfungsi untuk menahan gaya radial atau gaya tegak lurus rotor. Selanjutnya ada thrust bearing, yaitu bagian turbin yang berfungsi untuk menahan atau menerima gaya aksial atau gaya sejajar terhadap poros yang merupakan gerakan maju atau mundurnya poros. Di sini juga dibutuhkan sebuah sistem pelumasan menggunakan oli yang secara terus-menerus disirkulasi dan diinginkan untuk melumasi bearing yang terus mengalami pergesekan pada saat turbin uap beroperasi. Selanjutnya yang keenam ada main oil pump, adalah bagian turbin yang berfungsi sebagai pemompa oli dari tangki yang selanjutnya disalurkan menuju bagian-bagian yang berputar pada turbin. Adapun fungsi dari oli ini adalah yang pertama untuk melumasi bagian yang berputar agar tidak cepat haus. Hal ini juga berpengaruh pada keawetan konstruksi dari mesin turbin tersebut. Selanjutnya untuk mendinginkan. Bagian turbin yang telah panas dan masuk ke bagian turbin akan menekan atau mendorong keluar secara sirkuler. Selanjutnya untuk melapisi bagian turbin yang bergerak secara rotasi. Selanjutnya untuk membersihkan oli yang kotor. Kekotoran oli sebagai akibat dari benda-benda yang berputar dari turbin akan terdorong keluar secara sirkuler oleh oli yang masuk. Selanjutnya di sana juga terdapat gland pack, yaitu bagian turbin yang berfungsi sebagai penyekat untuk menahan apabila terjadi kebocoran, baik kebocoran uap maupun kebocoran oli. Labirin ring juga
Fungsinya hampir sama dengan gland packing, yaitu menyekat apabila terjadinya kebocoran tersebut. Selanjutnya ada impulse stage, yaitu bagian turbin. Suhu turbin tingkat pertama terdapat 116 sudu di dalamnya. Berikutnya terdapat stationary blade, adalah sudu-sudu dalam turbin yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan kemana selanjutnya steam yang masuk. Selanjutnya ada moving blade, adalah beberapa sudu yang berfungsi menerima dan merubah energi steam yang masuk menjadi energi kinetik yang selanjutnya akan memutar generator. Berikutnya ada turbin control valve yang merupakan katup bertugas mengatur jumlah steam yang masuk atau uap yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan jumlah uap yang diperlukan sesuai dengan sistem kontrol yang bergantung pada besar kecilnya beban listrik yang dibutuhkan. Selanjutnya ada turbin stop valve yang merupakan katup juga, namun di sini bertugas untuk meneruskan atau menghentikan aliran uap sebelum menuju ke turbin. Dimana ini juga berguna untuk emergency stop valve karena berfungsi untuk mengisolasi turbin dari suplai uap air yang berlebihan, juga menghindari kerusakan akibat overspeed. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja sistem turbin uap pada PLTU. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Turbin uap itu adalah turbin yang cara kerjanya menggunakan steam atau uap air bertekanan tinggi. Nah, seperti kita bisa lihat di animasi ini seperti ini. Nah, lalu di sini juga pada turbin uap ini dia memiliki komponen utama, yaitu adalah tungku boiler, turbinnya, dan generatornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Pertama kita mulai dari sini. Pada posisi sini yaitu adalah air bersuhu rendah, bertekanan rendah dipompa untuk masuk ke sistem boiler. Nah, pada sistem boiler ini air yang bersuhu rendah, bertekanan rendah, dia akan dipanaskan hingga menjadi uap air bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Lalu dia akan masuk untuk menabrak sudu-sudu turbin. Nah, otomatis jika uap air bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi mengenai sudu turbin, maka turbinnya itu akan bergerak. Karena turbin yang bergerak dan turbin itu satu poros dengan generator, maka generator akan ikut bergerak. Jika generator bergerak, maka generator akan menghasilkan listrik. Nah, listrik dari generator ini akan dialirkan melalui sutet. Sutet itu bisa kita lihat seperti gambar di sini nih, yang sangat tinggi. Nah, nanti dari sini dialirkan ke PLN yang berada di dekat-dekat pemukiman. Nah, dari PLN itu baru listriknya nanti didistribusikan lagi melalui tiang listrik untuk ke rumah-rumah masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah membahas air yang bersuhu tinggi, bertekanan tinggi mengenai sudu-sudu turbin. Otomatis jika dia berkena dengan turbin ini, otomatis suhunya akan turun dan tekanannya pun akan turun. Nah, otomatis bila ada yang suhunya masih tidak terlalu tinggi, dia akan masuk ke kondensor. Nah, di kondensor ini bila ada suhu yang masih lumayan tinggi atau masih ada yang panas, dia akan didinginkan untuk menjadi air yang bertekanan rendah dan bersuhu rendah. Nah, nanti air yang sudah dikondensasikan di kondensor nanti akan dipompa lagi masuk ke sistem boiler, dipanaskan, dan dari sistem boiler ini akan menjadi uap air bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi masuk mendorong turbin lagi, turbin bergerak dan satu shaft dengan generator dan generator pun ikut bergerak. Generator menghasilkan listrik dialirkan melalui sutet dialirkan melalui ke PLN maksud saya. Nah, nanti dari PLN dia akan ke
distribusikan ke listrik rumah. Nah, uap yang tadi terkena turbin itu nanti akan melari lagi ke kondenser untuk didinginkan untuk menjadi air bersuhu rendah dan bertekanan rendah. Dan begitu seterusnya siklusnya. Kita bisa lihat di gambar animasi ini. Kita balik ke siklus Rankine. Nah, siklus Rankine ini tuh emang udah biasa banget dipakai di mesin uap atau turbin uap. Ya pokoknya entah itu pembangkit listrik tenaga uap itu biasa pakai siklus Rankine. Nah, kita ambil contoh di PT Indonesia Power Ubo. Nah, siklus Rankine di sini tuh siklus Rankine sih udah pasti turunan siklus Carnot ya. Cuma tuh siklus Rankine di sini dia udah dimodifikasi sesuai kebutuhan mereka gitu. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. Itu ada skema penyusunan Rankine sama di bawahnya ada TS diagram. Itu tuh ada sekitar 1 sampai 8 tahap. Nah, di sini tuh yang aku terangin dia tuh ada beberapa tahap di antaranya 1 ke 1 aksen. Itu kenaikan tekanan pada air menggunakan condensate extraction pump. Terus ada 1 aksen kedua, itu ada pemanasan air low pressure heater. Terus ada 2 ke 2 aksen, itu ada penaikan tekanan air menggunakan boiler feed pump. Terus ada 2 aksen ketiga, itu ada pemanasan pada high pressure heater dan pada economizer. Terus ada 3 ke 4, itu ada pemanasan air menjadi uap air pada wall tube dan downcomer di dalam boiler. Nah, proses 3 ke 4 ini dia itu suhunya tetap, tapi entalpinya naik terus. Nah, terus dia tuh terjadi kenaikan suhu dengan entalpi yang lebih besar lagi. Itu ada di 4 ke 5, itu ada pemanasan uap air menjadi uap panas lanjut di superheated steam pada superheater. Nah, di entalpi yang sama, itu tuh dia suhunya turun dari 5 ke 6. Itu ada proses ekspansi di dalam high pressure turbine. Nah, dari 6 ke 5 ke 7, itu dia suhunya naik juga, entalpinya naik juga. Itu ada pemanasan kembali si uap yang tadi keluar tadi di high pressure turbine yang terjadi dalam heater tadi. Terus 7 ke 7 aksen. Nah, di entalpinya tetap, tapi suhunya turun. Itu tuh kayak ekspansi uap yang dikeluarkan dari reheater di dalam intermediate pressure turbine. Terus habis itu 7 aksen ke 8, suhunya tambah turun lagi. Itu tuh ada ekspansi uap di dalam low pressure turbine tanpa mengalami pemanasan ulang. Nah, heater turbine tuh apa sih? Heater turbine tuh kayak jumlah kalor yang dibutuhin gitu untuk si turbin itu untuk memproduksi listrik sebesar 1 kWh. Nah, itu tuh dinyatakan dalam kilojoule per kWh. Nah, ini tuh dia bisa nunjukin perbandingan dari energi total yang digunakan untuk memutar turbin dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Dan dinyatakan dalam kilojoule per kWh juga. Nah, heater turbin itu tuh kalkulasinya tuh kayak gini. Terus itu tuh ada M1, ada M.2, ada M.3. Itu tuh dia bisa dicari di persamaan berikutnya. Nah, parameter ini tuh harus dicari sendiri. Nih, pakai persamaan ini. Tuh. Kita lihat keterangannya nih. Jadi tuh, ini kan kayak M1 tuh uap keluar superheater. Nah, M2 tuh uap masuk ke reheater. Terus habis itu uap keluar di reheater untuk M3-nya. Gitu.